Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah dan kita masih masuk dalam segmentasi tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu untuk kaum ibu, ini ada Ibu Nur Hasni. Boleh berdiri Ibu Nur Hasni yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Ahmad Khan. Silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasni dari Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah Komplek SBS Bekasi Utara. Pada kesempatan ini saya akan bertanya sesuai dengan tema yaitu hati-hati mubazir di bulan Ramadan. Pertanyaan saya, bagaimana peran seorang ibu dan seorang ayah terhadap anak keturunannya dan keluarganya di dalam menjaga mereka supaya terhindar dari sifat mubazir tersebut. Tetapi bukan berarti orang tua ini nanti dikatakan pelit atau kikir. Demikian saja Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali Ibu Nur Hasni. Masya Allah menarik apa yang ditanyakan. Mubazir tapi jangan menghindari mubazir tapi jangan sampai dikatakan pelit atau kikir kepada anak nih. Silakan Ustadz Ahmad Khan boleh berdiri sambil mendekat kepada jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya agar orang tua tetap berbuat baik kepada anaknya tapi tidak menyebabkan anak jadi mubazir dan juga orang tua tidak dikatakan orang tua yang pelit. Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menjelaskan bahwa perilaku yang dianjurkan bagi kita adalah baina tabdzir wa taktir. Seorang mukmin itu harus punya sifat di pertengahan, tidak terlalu tabdzir berlebih-lebihan dan membiarkan untuk boros-borosan dan tidak terlalu taktir kebangetan pelit alias koret, medit, buntut kasir, borok sikutan, merege hese, kembalian ditanyain, apalagi buntut gasir, itu ya. Jadi bagaimana kata Imam Ghazali di pertengahan, khairul umur ausatuha, sebaik-baiknya urusan pertengahan. Kebangetan mubazir jangan, kebangetan pelit juga jangan. Berusaha untuk mengutamakan sesuatu yang menjadi kebutuhan daripada sesuatu yang tidak dibutuhkan. Karena kalau kita ajarkan kepada anak kita untuk menjadi orang yang qanaah, orang yang sederhana, menerima atas pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayah dan ibunya, maka insya Allah ini cara terbaik agar mendidik anak-anak kita jangan mubazir dan orang tua juga tidak dikatakan pelit. Karena kata Nabi SAW, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man huwa agnan nas? Siapa sih orang yang paling kaya? Kata Nabi Muhammad, wagna bima qasamallahu laka takun agnan nas. Jadilah kamu orang yang paling qanaah, menerima dengan pemberian Allah walaupun sedikit, dan usahakan dirimu untuk belajar sederhana seperti baginda Rasul Nabi Muhammad, maka kamu jadi orang yang paling kaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan juga terlalu boros mendidik anaknya. Kenapa? Karena anak itu biasanya melihat apa yang ada di orang tua. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Praktek itu lebih manjur dari sekedar cuman teori. Ibu nyuruh anaknya jangan boros loh. Jangan boros loh. Tapi ibu belanja mulu. Keranjang cekot penuh. 99, apa nggak bisa cekot lagi? Gimana tuh anak kagak ngikutin? Apalagi orang perempuan Pak. Makanya kasih contoh ya Bu ya. Kalau kita pengen anak kita dia nggak boros, maka contohin kita sebagai orang tua jangan berboros-borosan di hadapan anak. Dan pesan guru kami Murabi Arwahana Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah ta'ala wara'ah, beliau mengatakan jangan pernah sekali-kali orang tua mengagungkan urusan dunia di hadapan anaknya. Nanti anak akan lahir menjadi pribadi yang hubu dunia, cinta kepada dunia, dan hidupnya berboros-borosan dan bermegah-megahan. Tapi jadilah orang tua yang dalam urusan dunia di depan anak kecilin urusan dunia, nggak ada harganya dunia tuh.
tapi urusan akhirat yang kita besarin. Biar anak kita jadi orang-orang yang qanaah, dan insya Allah ibu dan bapak nggak dibilang orang tua yang pelit. Wallahu a'lam bishawab. Bisa, Masya Allah, terima kasih Ustadz Ahmad, sangat lengkap sekali jawabannya. Begitu Ibu Nur Hasni, mudah-mudahan kalau boleh sedikit menyimpulkan bahwa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Karena kalau keinginan tuh nggak ada habisnya ya Ustadz ya. Nah berikutnya kami persilakan Bapak Ade Mursyadi, betul ya? Maryadi, oke. Bapak Ade Maryadi boleh berdiri Bapak, silakan. Nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Abdul Syukur. Langsung nih Pak. Ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Maryadi dari Jemaah Masjid Al-Hidayah SBS Kota Bekasi. Pertanyaan kami, apa upaya Pak Ustadz yang dilakukan oleh Pak Ustadz konkretnya kepada kita yang melakukan puasa selain ke kita di sini dan di TV1? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih pada ke syiarkan begitu ya, selain kepada jamaah dan juga ke para pemirsa Damai Indonesiaku. Oke, Ya. mungkin turun gunung juga gitu mungkin ya. Silakan ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau ditanya apa upaya dan apa yang kita lakukan, saya yakin insya Allah semua kita punya peluang, punya kesempatan. Kami mengajar di pondok, ada anak-anak santri. Ada keluarga juga di rumah, duduk bersama mereka. Saya masih ingat dulu, Allahyarham guru kami almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kalau saya di hadapan beliau makan, itu dilihatin makan saya. Kira-kira habis atau enggak? Apa kata beliau? Kalau enggak dihabiskan, kamu tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau yang di piring saja kamu tidak menghabiskan, bagaimana Allah akan datangkan rezeki lagi untukmu? Tarbiyah itu secara langsung. Maka dengan para santri kita keliling dari majelis ke majelis, masjid ke masjid, kemudian melalui medsos. Inilah untungnya ada syiar TV1. Kita doakan berkah semuanya. Amin, amin, amin. Berdiri di sini bisa sampai kemana-mana. Direkam pula bisa sampai sekian lama akan didapatkan. Jadi sekarang tugas bapak yang share. Tugas ibu yang sudah dapat ilmu, berikan lagi kepada yang lain. Jangan pelit ilmu. Jangan pelit ilmu. Orang yang didoakan oleh semut, hatta namlah fi juhriha. Orang yang didoakan oleh ikan-ikan. Siapa? Mereka para pengajar kebaikan. Mereka para penyebar kebaikan. Maka jangan malas. Kalau sudah dapat ilmu, jadikan ilmun yuntafa'u bih, yang bisa manfaat. Caranya bagikan kepada yang lain. Mulai dari mana? Diri kita, kemudian orang terdekat dengan kita, boleh jadi generasi di bawah kita, para santri, para pelajar. Lalu kepada siapa? Khalayak umum. Insya Allah ini bukan tema sesaat dan bukan tema setempat, tapi insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang punya hikmah dan insya Allah kita semua bisa mengambil berkah darinya. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan sedikit mendengarkan kesimpulan ataupun intisari dari tema besar kita, yaitu perbuatan mubazir yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Khan, dan nanti kita akan dipimpin doa oleh guru kita Kiai Haji Abdul Syukur. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah.